salah satu requirement gue buat cowok itu adalah gue bisa nurut sama dia. Aduh, oke. Terus nanti kita bakal bahas juga ekspektasi. Ya, gitu. So ada juga gimana caranya sih sebenarnya bikin cewek-cewek mandiri ini bisa kelepak-kelepak sama kamu. Nih punya temen cewek kok kayak ada achievement nggak seneng gitu. Hai guys, welcome back to Gadis Gelas, The Girly Pot. Oh. Jadi ini adalah episode lupa lagi, Sa. 7 ya? 7. Udah ke video ke-7 yang kita buat. We're so happy to have all the support from you guys. Kita udah lihat komennya, kita lihat viewsnya juga banyak. Thank you, terima kasih. It always been a dream for us for making this podcast. Jadi kayak thank you banget buat supportnya dan juga dari komen-komennya, like-nya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, share. Apalagi komen juga, kita pasti bakal balesin kalian satu-satu deh, semuanya kita please. bacain. Karena di episode kali ini pun kita juga bakal nge-highlight bahkan komen orang ya. Iya, jadi kemarin tuh ada yang komen, siapa sih namanya, Sa? Kayak Putri Putri kalau nggak salah, makasih Putri. Dia itu mau kita bahas tentang cewek yang secure ya, Sa. Betul, ini sih? Putri, @mputputri _cm2nc. Bikin konten terus ya Kak, ungkapin semua tentang cowok biar kita bukan ini. Nih. Oh, Kak Humay Ritsani 4251. Thank you for the information Kak Sab dan Kak Sas. Next bahas how to be cewek yang secure dong. Nah, jadilah hari ini dengan judulnya adalah keluh kesah cewek mandiri. Iya. Apa rasanya sih jadi cewek mandiri? Apa sih isi hatinya cewek mandiri? Karena ya kita berdua sih menganggap kita adalah cewek-cewek yang cukup mandiri ya. Cukup mandiri, puji Tuhan. Jadi ya kita pengen bikin segmen ini di podcast kita yang episode dan 7. pastinya ini juga bakal nyerempet komennya Kak Umay ya, yang tadi bilang tentang gimana sih caranya jadi cewek secure dan / mandiri itu. Betul. Ya kan? Betul. Oke, jadi sebelum kita mulai seperti biasa, hari ini kita minum apa, Sa? Kita masih minum di Two Island. Ini adalah wine lokal kita, salah satu lokal produk yang sangat-sangat bagus recommended sekali, ya? recommended banget. Ini kita di-sponsored sama Two Island Reserve Cabernet Sauvignon 2022 Limestone Coast. Ya, dan ini katanya dia tuh diproduksinya di Bali ya? Yes, jadi ini salah satu, biasanya aku nggak suka banget sama wine lokal, tapi apparently ini dua-duanya kita oke ya Sap ya? Dan bener rasanya tuh mirip yang kita kemarin dari Itali. Oke, tada. Jadi kita taruh di. Thank you to Island. Okay, Sekarang kita cheers cheers dulu. dulu. Cheers. Happy watching guys. Happy watching. Ini minuman tujuannya buat apa sih Sap? Nggak tahu sih, suka aja. Suka aja kali ya, biar Ya, kayak ya. ngomongnya juga lebih luas, lebih happy. Ya pokoknya sebenarnya ini aktif ini cuman hasil dari kesukaan kita aja sih, nggak lebih kok. Bukannya mau mengajarkan minum-minum, tidak. Tapi lebih kepada ya this is like our things. Kita suka banget ngobrol sambil over wine gitu. Oke. Mari kita masuk ke podcast kita hari ini yang berjudul tentang ya keluh kesah menjadi cewek mandiri. Apa rasanya sih jadi cewek mandiri? Isi hati cewek mandiri itu apa? Dan definisi cewek mandiri atau Miss Independent. Kita selalu nyanyi ini ya? Biasa, iyalah gila Neo, I love you. Gila itu emang terbaik lagunya. Terbaik ya. Kita mungkin mulai dari definisi mandiri dulu. Menurut lu definisi cewek yang mandiri itu gimana sih, Sa? Menurutku sendiri definisi mandiri itu atau cewek yang mandiri atau yang biasa kita sebut dengan independent woman adalah sosok wanita yang memiliki kemandirian secara financial, emotional, dan juga pribadinya. Jadi biasanya tipe-tipe wanita seperti ini tuh tidak kalau dia ngedesain sesuatu itu tuh berdasarkan diri dia aja, tidak bergantung dengan orang lain, dan dia tuh menjalani hidupnya tuh juga kayak mungkin konotasinya lebih kayak gue tuh nggak tahu sendiri gitu loh. Gue bisa mungkin belajar sendiri, gue bisa jalan-jalan sendiri. By the way, waktu itu aku solo traveling loh guys. Shout out.
Ya kayak gitu. Definisi cewek mandiri nih guys. Sama-sama gitu. Nah terus jadi kita tuh tidak takut untuk sendiri ngelakuin apa-apa tuh kayak nggak harus ada orangnya atau kayak harus ditemenin atau gimana. Jadi nggak takut membuat keputusan sendiri, Betul. nggak takut menjalani hidup sendiri dan punya tujuan hidup sendiri. Iya. Dan gitu tujuan ya, guys. hidupnya itu biasanya udah di-decide sama diri dia. Jadi tidak tergantung sama siapapun. Ya mungkin gini ya, tapi kalau konteksnya sama keluarga beda. Tapi kayak bukan tergantung, tapi lebih kepada tetap terima masukan dan lain-lain. Tapi lebih ke dia decide apapun sendiri. Jadi dia tuh tidak tergantung, tidak dependent sama especially pria gitu. Mungkin contohnya kayak kita punya tujuan hidup, misalnya lu mau buat bisnis bunga, bukan karena cowok lu apa, tapi lu emang sendiri mau membangun bisnis bunga. Betul, kayak betul. gitu contohnya mungkin ya. Ya itu definisi dari Miss Independent. Oke. Nah, kita jadi lanjut aja ya. Definisinya kan udah nih. Terus Backgroundnya dulu dong, Sap. Ini temanku yang ini sih juga cewek-cewek mandiri gitu loh. Kita tuh kalau lagi berkeluh kesah juga kayak Sap gini. Lo harus mandiri jadi orang gimana sih lo? Gitu. Jadi mungkin balik lagi ke diri kita, kenapa kita bisa menyebut diri kita mandiri? Ya, cewek yang mandiri. Nah, kenapa Sap kalau menurut lo? Aku kerja, Sap. Gak yang salah sama cewek bekerja, tidak ada. Tidak ada. Definisi mandiri nggak? Atau bekerja? Boleh lah. Cewek mandiri adalah cewek yang bekerja. Ya itu udah pasti. Bener kan? Berarti dia tuh mandiri secara sendiri. finansial. Ya. Oke, next. Atau aku bekerja. Kedua, ya gue ngerasa apa yang gue kerjakan dan apa yang gue lakukan itu nggak bergantung pada orang lain sih. Jadi sekarang ini ya gue kerja di bidang ini karena gue suka dan mau, bukan karena cowok atau karena keluarga maksa atau gimana. Semuanya bener-bener fully gue sadar ya mau kerjaan itu gitu. Oh, emang kerja apa sih, Sap? Aku kan kerja freelance, model dan talent, jaga pekerjaan aku ya guys. Ya. Ini mantan putri Indonesia loh guys, gila. Aku nggak berhenti buat nge-highlight nih kebanggaan aku. Aduh. Aku kalau ketemu teman-teman aku kayak langsung temanku putri Indonesia tahu, temanku Miss Indonesia tahu. Udah cukup. Pokoknya intinya yang ngerasa semua yang sama mungkin itu tadi ya, dari definisi itu kan nggak takut sendiri. Ya bukan berarti takut kayak tetap takut kehilangan orang lain, cuman bisa melakukan apapun sendiri ya, Sa. Kayak ya kerja sendiri, nyetir mobil sendiri, makan sendiri juga sering. Ya. Intinya nggak takut. Banyak sih. loh orang-orang tuh yang takut makan sendiri. Lucu ya? Iya. Tapi gue pernah baca tahu quotes, Sa. Kenapa? Katanya kalau lu udah bisa makan sendiri sama bisa nonton bioskop sendiri, intinya lu bisa menaklukkan dunia kan. Gue kayak, gue bisa makan sendiri, menonton sendiri. Gue makan sendiri sering, cuman kalau nonton gue nggak pernah sih. Karena mungkin gue nggak sekali. suka sih. Mungkin gue nggak suka nonton juga kali ya. Jujur agak awkward sih, tapi kayak ya udah gitu. Kayak ya udah. Kan kita sering nggak sih ke mall sendiri kayak ya karena lu mau nyari barang sesuatu, jadi kemana-mana sendiri bisa kan. Berarti itu udah tipe kalau kalian tuh mandiri. Cek guys. Gitu ya. Gue dulu juga nggak bisa, malah dulu gue nggak bisa sih. Gue berasa kayak kemana-mana harus ada temen, nggak harus sama cowok ya, cuman harus ada temen. Kayak gue berasa kayak jalan-jalan harus sama temen. Terus kayak kalau ke mall gitu, kayaknya harus ada temen. Kayak kalau sendiri aneh banget. Tapi aku realize makin kesini tuh kayak nggak ada salahnya sama sekali sih. Kayak lu ngelakuin sendiri, malah setelah tahun lalu gue solo traveling, malah kayak gila. Makin kesini gue kangen sih kayak lu sendiri gitu, kayak lu bener-bener bisa kayak belajar lu tuh sukanya apa, lu tuh bisanya apa, lu tuh nyamannya kayak gimana, malah lumayan interesting, surprisingly. Walaupun tetap aku lebih prefer kalau jalan-jalan tetap sama teman. Cuma ternyata sendiri tuh bisa gitu loh, lu bisa gitu, betul, pergi sendiri gitu kan. Ya terus gimana, Sa, kalau kamu? Kebetulan sama sih sama Sabrina. Itu kan salah satu alasan mungkin kita kenapa cocok juga ya. Nah kita juga dapat banyak banget komen dari teman-teman kita kayak, ih podcast kalian seru banget, kayak natural banget, kayak
ya iyalah gimana nggak natural, ini beneran kita ngobrol gitu. Iya. Maksudnya podcast ini adalah podcast beneran aku ngobrol sama Sabrina over satu topik gitu. Jadi beneran emang ngobrol. Bukan gitu. yang kayak scripted gimana Iya, gitu ya iya, guys. betul, tidak sama sekali. Makanya kenapa aku berasa cocok sama Sabrina juga ya, karena aku berasa ya kita lumayan punya pemikiran yang lumayan sama ya. ya, kayak kita juga mandiri. Aku kebetulan juga kerja sendiri. Aku punya bisnis bunga namanya Barata Flower Chef, tolong di follow. Tolong di follow buat teman-teman yang butuh bunga, langsung aja ke Barata Flower Chef. Iya. Terus kayak ya aku independen secara financial, secara emosional, puji Tuhan, dan juga untuk pribadiku sendiri sih sama kayak Sabrina, ya aku ngelakuin apapun, aku decide apapun di hidup ini ya bukan karena orang lain, tapi ya memang karena aku mau. Gitu loh. Walaupun tetap aja yang bakal kita bahas di selanjutnya, kalau kesahnya nanti ada Banyak. aja, Ya, banyak sih. Banyak banget sebagai wanita independen di Indonesia. Apalagi di culture Chinese juga ya. Iya. Ya kebetulan kita juga comes from Chinese background, dan menurut aku tuh udah biasa kali ya setiap kali Sinca kayak karena jangan kerja terlalu kayak gitu, nanti kayak Kamu nikah ya. Tapi dapet cowok gak ada yang mau sama kamu kalau ceweknya terlalu pinter. Bye. Tapi ya udahlah ya, itu intinya kayak gitu sih Sab. Jadi ya mungkin gue sendiri gue bisa mendefinisikan gue sebagai independent woman yang konotasinya positif ya, tetap positif kayak gitu. Oke, itu. Nah sekarang kita bahas ke apa sih rasanya jadi cewek mandiri. Oke, gimana rasa ini personal experience kita aja ya. Ya. Sebenarnya jadi cewek mandiri tuh asik sih. Kayak bukan berarti kita nggak butuh cowok atau butuh orang lain, tapi kayak kita tuh nggak mati gitu kalau ditinggal sendiri, ngerti gak sih? Kayak kadang-kadang kan mungkin cewek-cewek yang nggak mandiri tuh dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain tanpa orang lain. Tapi kalau aku ngerasanya yang aku seneng dari diri aku adalah nggak ada orang pun aku tetap bisa menjalani kegiatanku sehari-hari. Contoh, aku mau olahraga, kayak misalnya aku boxing, aku sendirian juga datang juga nggak apa-apa. Ya tetap ngelakuin hal positif gitu kan ya. Terus habis itu misalnya aku pengen makan makanan enak, ya kalau nggak ada orang lain ya aku datang aja karena aku mau makan itu gitu loh. Jadi nggak nunggu-nunggu lama. Mungkin kalau sampai solo traveling aku belum ya, karena ya maju mundur juga, takut-takut juga. Tapi ya kayak aku ngerasain kayak enak loh sebenarnya. Kan kita jadwal orang beda-beda ya, kayak susah juga mau. Apalagi makin tua, makin gede, kayak kita nggak mungkin bisa kayak Sab hari ini sekarang kesini. Bisa, belum tentu, karena kan schedule orang juga beda-beda. Jadinya jadi cewek mandiri tuh ya kayak kita mau ngelakuin apa tuh nggak nunggu-nunggu orang lain. Apalagi juga mandiri secara finansial ya guys, itu penting. Jadinya kayak mau kita pergi kemana apa ya bisa langsung pergi, nggak nunggu-nunggu orang gitu kan. Ingat nggak sih dulu kita juga waktu kuliah belum bisa cari duit kan, kayak nggak enak kalau mau pergi masa minta duit orang tua kayak gitu. Makanya kan ketergantungan, maksudnya ketergantungan, nggak independen gitu. Jadi maksud Sabrina juga itu salah satu keuntungan sebenarnya. Kalau kita jadi kayak sebenarnya nggak harus kayak cewek mandiri, tapi sosok yang mandiri. Maupun kamu cowok maupun kamu cewek gitu. Bener-bener jadi sosok yang mandiri sih, nggak mesti jadi cewek, cowok pun juga kayak gitu ya. Karena emang ngaruh banget sih ya, apalagi financial freedom, bukan nggak sampai freedom, belum. Amin, ya. Tapi financial tuh kayak emang kita cukup, apalagi kita cari duit sendiri, kita tuh spendnya tuh juga terserah kita gitu loh. Kita mau keluarin buat duit kita sendiri, kita mau beli barang yang kita suka boleh, mau minum wine boleh, kayak orang nggak ada yang larang gitu, karena pakai duit kita sendiri gitu kan. Ya, setuju. Itu belum ke keluh kesah sih. Kalau lu gimana, Sa? Tentang menjadi cewek mandiri dulu. Jujur banget, it's fun. Fun kan? Fun. Aku nggak akan, aku nggak regret, walaupun again susah. Ya, banyak keluh kesahnya. Oke, nanti stop dulu, jangan dulu ya. Tapi it's fun, bener. Maksudnya yang Sabrina ngomong semuanya aku setuju banget, kayak you can do whatever you want without kayak ya dependent on somebody else gitu. Kayak makanya itu salah satu aku juga kenapa aku decide buat solo traveling waktu itu. Karena gini, kalau mau nungguin orang yang mau waktu itu ke Belgium buat belajar bunga atau ke Stockholm cuman buat jalan-jalan ngeliat kotanya, ya susah. Iya kan, jadwal orang beda, uang orang beda, even kayak interest negara orang beda-beda. Jadi waktu itu, yaudah gue belum pernah, gue decide ya udah deh gue cabut aja. Since then ya udah, gue jadi berasa kayak bisa kok, kayak gue tuh ternyata solo traveling dan itu malah menyenangkan. Kayak
kayak oke lah, kayak happy banget sih kalau menurut aku buat jadi sosok yang independen ya sebagai seorang wanita gitu. Tapi again underline lagi bukan berarti kita nggak butuh siapa-siapa. Iya, Tidak sama sekali, bahkan kayak tetap pasti harus kabarin, betul, takut hilang, betul. ya nggak? Kita juga kayak tetap punya teman, tetap punya keluarga yang selalu support, Ya. dan juga ya banyak sih pasangan yang juga selalu support juga gitu. Maksudnya in the end it's all about you gitu Ya. loh, kayak it's fun for you gitu loh. Jadi kayak nggak ada salahnya sih kalau suatu hari nanti kalian mau coba atau Selalu shout out traveling ya. buat cewek-cewek mandiri di luar sana. I salute you. Jadi kayak semangat buat terus berusaha. Ya. Jadi kalau itu kan udah yang positifnya ya guys. Jadi keluh kesahnya apa, Sa? Aduh. Nanti kalau kesah, terus nanti kita bakal bahas juga ekspektasi. Ya, gitu. So ada juga gimana caranya sih sebenarnya bikin cewek-cewek mandiri ini bisa Kelepek-kelepek sama kamu. kamu. Iya. Buat cowok-cowok tolong di-share nanti abis Iya, ini. iya. Gimana? Keluh kesahnya ya? Keluh kesahnya dulu. Banyak sih. Kayak yang paling berasa banget buat aku kalau jadi cewek mandiri itu ekspektasi orang terhadap kita tuh ketinggian jadinya. Gimana tuh? Ekspektasi apa? Kayak gini, jujur ya kita kan sebagai cewek, ya gue nggak bilang kayak gue juga sosok yang sangat kuat gitu, kayak gue bisa apa sendiri, gue kayak nggak peduli sama orang, gue nggak butuh orang, enggak. Kayak kita tuh cewek, you know, kayak walaupun kita seindependen kita tuh tetap menurutku bakal, kita nggak ngomong takluk tapi kayak bakal kayak jatuh juga sama Cowok sosok yang- pasangan atau cowok yang jauh lebih taking care gitu loh. Karena Yang ngelit ya? yang ngelit, karena pada dasarnya kita tuh cewek, kita tuh pengen banget, kita juga di-treat kayak selayaknya wanita, kasarnya gitu. Iya. Cuman karena probably ya situasi yang membuat kita tuh jadi harus independen, bener gak? Benar. Sometimes bukan kayak karena kita yang mau juga, walaupun in the end kita suka, tapi karena situasi mengharuskan kita menjadi cewek yang harus mandiri secara financial, emosional, dan lain-lain. Jadi kayak menurutku salah satu yang bikin aku keluh kesahnya tuh kayak ekspektasi orang tuh kadang terlalu tinggi, kayak yang paling gampang deh, oh ya udah lu bisa sendiri kan, ya udah gitu. Atau enggak kayak ya mungkin dari orang-orang ya kayak karena kesannya kayak oh lu bisa apa semua sendiri gitu, kayak malah jadi kayak lu jangan apa-apa bisa sendiri gitu, nanti nggak ada yang mau sama lu. Cowok takut tahu ngedeketin lu. Menurut gue tapi kayak balik lagi sih Sab, kayak masa sih kayak Gak ada cowok yang iya, mau? kayak di luar Iya, sana iya. kayak banyak banget, maksudnya orang-orang beda-beda gitu, kayak kenapa kita harus outshine, kayak kita harus kayak Iya, tidak iya. shine kita, maksudnya kita punya potensial, kenapa kita nggak harus embrace itu gitu loh. Jadi kayak gue berasa sih keselnya tuh kalau kayak orang-orang kayak selalu beranggapan kayak oh lu cewek independen, wah berarti dia tuh kayak apa ya, bukan sombong tapi kayak untouchable. Oh, orang kayak kirain lu tuh bener-bener apa ya, kayak udahlah dia sendiri, bisa sendiri. Iya, Jadi iya, jangan, iya. Jadi cowok tuh nggak ada yang bisa deketin dia. Terus kayak kalau misalkan mungkin ini lebih ke mungkin kalau keluarga gitu kan yang aku bilang tadi, kayak aduh lu tuh jangan terlalu pintar gitu. Maksudnya keselnya di kayak gitu loh, kayak Iya. kayak secara nggak langsung gue kayak dipaksa buat Bego-begokan diri. iya kayak gitu, iya. kayak lu jangan terlalu pintar nanti nggak ada cowok yang mau sama lu gitu. Ya bahkan kita maunya cari cowok lebih pinter dong, Iya, ya kan? iya kan, Harusnya maksudnya jangan kita kayak mikir kan kita jadi manusia tetap mau berprogres, tetap mau jadi orang lebih baik lagi. Masa gue harus kayak gak jadi orang lebih baik cuman gara-gara nggak takut, maksudnya takut Iya, nggak dapet iya, jodoh iya. karena orang-orang yang memang nggak mau, bukan nggak mau ya, kayak emang bukan cocok buat kita gitu loh. Iya. Gitu, mungkin yang gue kadang-kadang kayak suka kesel tuh itunya sih, kayak ekspektasi orang kadang-kadang terlalu tinggi gitu ke kita gitu. Padahal kita mau kok dimanjain juga Ya, gitu padahal loh. kita juga cuma anak perempuan. Iya, ya kita juga kan? anak perempuan yang pengen dimanjain Iya, dan iya. diaturin gitu, sebenarnya pengen gitu. Gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sama sih, mungkin ekspektasi orang luar. Tapi kalau ya ekspektasi itu orang luar kan kayak ya udahlah, orang itu bebas lah ngomong apa gitu kan. Tapi yang benar-benar aku kadang-kadang ya rasain dalam diri aku sih kesepian sih, Sa. Kesepian. Kesepian. In terms bukannya kayak bukan kayak nggak ada temen gitu. Tapi ya tadi balik lagi, kita kan apa-apa bisa sendiri tuh. Kayak ya mungkin emang situasinya aja membuat kita harus kayak gitu ya, tadi lu cerita, lu bilang itu kan. Ya tapi kadang-kadang dengan kita bisa melakukan apa semuanya sendiri itu mungkin orang juga jadi Berpikir kayak, mikirnya oh, kita bisa bisa sendiri, dan itu kadang-kadang membuat kesepian gak sih, kayak
Ya emang kayak gitu sih. Maksudnya gimana ya jelasinnya? Ya emang kita kan kayak misal makan sendiri apa sendiri ya bisa gitu, tapi kan bukan berarti kita nggak butuh orang, kita nggak mau sama orang lain. Dan jadinya gara-gara kayak gitu terus kadang-kadang ya berasa kesepian juga. Tapi kan orang mikirnya nggak apa-apa, dia udah mandiri. Iya. Gitu, jadi kayak ya kadang-kadang sepi, aku kesepian. Ya itu salah satu Iya nggak sih? ya perksnya, minusnya lah ya. Minusnya, Mungkin bisa kayak gitu juga. Tapi lu tau gak sih kalau ngomongin kesepian ya, gue sempat berpikir tahu dulu ya. Sekarang sih sebenarnya udah nggak begitu. Tapi kayak dulu sempat gue mikir, apa mungkin kita di lingkungan yang salah? Kalau kita ngerasa kita kesepian. Bukan, kayak kita berasa berbeda menjadi cewek mandiri. Kayak misalnya gue dulu pernah mikir nih, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Tapi gue mikir apa gue mau pindah ke Bali. Kenapa? Karena orang-orangnya kan lebih diverse ya, lebih bule gitu. Maksudnya lebih bule minded, dimana kalau di bule kan biasa aja kayak gitu loh. Iya. Buat lu sendiri tuh enggak. Iya, bukan kesepian. Iya, Iya, bukan kesepian. Jadi gue sempet mikir tuh dulu, apa gue mau keluar negeri ya? Kayak gue berasa kayak kok gue nggak belong gitu. Nggak suits di society Iya. ini gitu. Dulu sempet mikir kayak gitu. Cuman ya makin kesini ya belajar juga. Sebenarnya it's not about the society itself gitu. It's all about you aja, gimana cara lu mau mikirnya. Cara mindset kita bekerja gitu kan. Karena kan kalau mau balik lagi, semua persepsi kita atau semua pemikiran kita itu adalah hasil dari ya society kita mikir apa sebenarnya. Cuman kan lu di sini karena lu punya pemikiran yang berbeda, jadi kayak ya lu mikirnya berbeda aja gitu loh. Lu jadi kayak dianggap berbeda. Karena mungkin commonnya atau banyakan cewek-cewek yang di sini itu bukan seperti kita gitu. Tapi gue seneng sih makin ke sini sebenarnya udah banyak banget cewek-cewek yang mandiri, kayak business owner yang cewek juga, cewek-cewek hebat di luar sana yang kayak gila. Kayaknya salah satu dream gue gimana cara kita bisa ngumpulin cewek-cewek itu semua dan bisa ngobrol bareng sih. Pasti waktu ketemu kita bisa banget kayak ketemu gitu loh. Kayak gue, ada satu lagi. Kayak gue sebagai business owner juga, kayak sometimes gue bisa berasa kayak direndahkan gitu. Karena lu cewek? Karena gue cewek. Sama siapapun, nggak sama semua orang, tapi ada sih yang bilang, hebat ya cewek bisa jadi business owner. Tapi kan secara nggak langsung kayak, emangnya kenapa cewek nggak bisa jadi business owner gitu loh. Kayak sangkin sampai bikin gue tuh kayak, emangnya kenapa itu biasa aja, kayak cowok juga kayak gitu dan biasa aja, kayak kenapa lo harus kayak seakan-akan jadi kayak kesannya merendahkan. Iya, kadang-kadang ya guys, walaupun bukannya kita nggak happy juga, walaupun happy dengan semua pencapaian ada, tapi kayak cewek juga bisa gitu. Gue juga bukan yang kayak gender equality kayak, cewek itu setara, cewek enggak. Tapi lebih kepada semua orang tuh bisa. Semua orang punya porsinya masing-masing yang kayak menurut gue ya sah-sah aja kok cewek buat ngelakuin apapun, nggak harus kayak hanya menikah dan punya anak. Tapi kadang-kadang lu suka merasa lelah nggak gitu, kayak capek gitu. Jadi capek lah. Cewek mandiri. Walaupun seneng, tapi ada lah masa-masanya tuh capek. Kayak rasanya capek juga ya kerja gitu. Iya ya. Itu sih biasanya kita kalau ngobrol kayak capek ya kerja. Kadang-kadang kita pengen mau ya gitu, kayak maksudnya makanya itu yang selalu kita pelajari juga sih. Makanya again kita di sini mau underline, kita bukan yang nggak butuh cowok. Kita bukan yang nggak butuh keluarga, kita bukan yang nggak butuh orang, nggak butuh teman, enggak. Tapi ya emang kadang-kadang kita harus balance juga. Karena balik lagi yang bikin kita menjadi situasi seperti ini sekarang, independent woman atau cewek mandiri, itu mungkin bukan dari kitanya doang, tapi situasi background keluarga juga mungkin kan gitu. Yang maksudnya bikin kita atau bahkan kalian cewek-cewek mandiri di luar sana yang kayak ya lu nggak punya choice lain aja selain buat jadi cewek. Kalau misalnya gue lahir di keluarga mana yang kayak gue nggak harus ngapa-ngapain, mungkin kita juga nggak akan jadi cewek mandiri, bener-bener. No one knows. Jadi makanya ini memang secara langsung memang keputusan pribadi, tapi in the end ada faktor-faktor lain, situasi yang mungkin mengharuskan lo jadi cewek-cewek yang lebih mandiri. Ya pasti. Makanya shout out buat cewek-cewek mandiri di luar sana. Semangat buat kita semua. Ya gitu deh, nah itu kekesahannya deh. Nah balik lagi ke kesah, kita ngomongin ekspektasi. Ekspektasi apa nih? Ekspektasi gini, kayak kita kan sebagai cewek mandiri itu pasti punya pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang-orang. Nah menurut lo sendiri, lo punya ekspektasi gak sih dari segi untuk pasangan? Pasangan boleh, keluarga towards you, atau bahkan teman-teman
terhadap lu? Mungkin kalau ekspektasi kebanyakan gue sih di pasangan kali ya, Sa. Soalnya gue berasanya kalau kayak keluarga tuh, kalau keluarga gue sih mereka sangat support ya, tapi mereka juga in another way mereka tuh nggak pernah memaksakan. Oke. Kayak bukan mereka yang kayak dari, misalnya gue lulus kuliah nih dulu, terus kayak masa lu harus kerja apa-apa gitu, nggak pernah. Oke. Jadi gue ngerasa kalau keluarga gue tuh nggak ada kayak, mereka juga nggak berekspektasi lebih buat gue, tapi mereka ya support lah gue mau ngapain aja gitu. Jadi untuk masalah keluarga gue nggak terlalu banyak masalah gitu. Ya. Kalau buat temen juga sih gue ngerasa kayak teman-teman kita semuanya support. Terus balik lagi sih, kita kan attract apa yang mirip sama kita ya. Jadi gue ngerasa karena kita juga orang yang nggak drama, kayak teman-teman kita tuh semuanya juga kayak kalau lu ada achievement apa seneng, Ya, kayak gue ada. Bukannya kayak envy gitu Iya, ya. kan Iya. gue sering lihat tuh kan IG kayak orang-orang kayak story-nya kayak, iya nih punya temen cewek kok kayak ada achievement nggak seneng gitu. Iya, Kayak iya. maksudnya gue nggak relate gitu loh, karena kayak teman-teman circle deket ya, kalau yang jauh sih gue nggak urusin. Mereka kayak seneng-seneng aja, kayak misalnya gue ngapain seneng, lu buka apa juga gue seneng, nggak ada yang kayak iri-iri gimana Yeah, no. gitu. Nah jadi kalau teman-teman gue juga ngerasa nggak ada masalah. Kalau pasangan sih banyak ekspektasi ya yang biasa cewek-cewek. Oke, listen up. Jadi pertama, pastinya cewek mandiri itu kayak gue berharap cowok gue bisa support sih. Bukan yang banyak melarang-larang. Kayak misalnya gue mau kerja gitu, gue mainnya dia yang juga support kerjaan gue gitu. Kayak gue juga misalnya gue sebagai istri ya, kayak gue misalnya juga akan melakukan hak dan kewajiban gue Betul. sebagai istri. Tapi kalau gue mau kerja ya support lah di kerjaan gue Iya, gitu loh. betul banget. Pastinya support pasangan tuh cewek mandiri pengen banget sih Iya, dapet. punya pasangan yang selalu support Selalu kita support. ya. Terus ekspektasinya punya ya pasangan yang bisa lebih ngelit sih. Itu bener-bener pengen sih. Makanya ini sebenarnya persepsinya banyak sih. Kayak gue sempet denger juga kayak, oh kalau ceweknya mandiri berarti ceweknya dominan gitu. Iya, Dan maksudnya nggak selalu kayak kita ngeliat ya. Bahkan kayak teman-teman gue pun juga sering ngomong ke gue kayak, aduh lu tuh dominan banget. Padahal menurut gue sendiri, iya mungkin gue dominan di kerjaan gue. Iya dong, karena kan gue sebagai Ya harus dong, kalau ya, enggak tuh gimana atasan jalan? kamu gimana Iya, cara iya. ngelitnya gitu. Tapi in the other hand, sejujurnya kayak, oh kalau ceweknya dominan pasti dapet cowok yang lebih submissive gitu. Ya nggak mau sebenarnya. Ya nggak jujur mau banget juga, kan. gue, atau at least ya kita lah pasti, malah pengennya cowok yang lebih dominan lagi. Iya, yang Mau bisa. cowok yang bisa ngeliat kita, yang bisa quote and quote mungkin naklukin kita gitu loh. Ya tapi balik lagi, gimana caranya cowok itu bisa ngeliat kita? Pasti kan kita mau cowok yang lebih pinter. Karena biasanya cewek-cewek mandiri kan keras kepala ya. Kayak, Batu. Ya batu kan nih, kita kayak ngerasa kita yang bener nih, orang kita ngerti gitu kan. Iya, iya. Nah kalau dianya nggak bisa, ngomong kasarnya lebih pinter daripada kita gimana caranya mau takluk Iya, sama mereka gitu Iya, kan. iya, setuju. Jadi percayalah guys, menurut kita ya cewek mandiri mau. Iya, Jadi, iya. Benar. mau ditaklukkan dan mau nurut sebenarnya. Iya, iya, Iya iya. kan? Tapi, Bener kok. Iya kan? Tapi sama orang yang bener-bener bisa buat kita kayak gitu, jadi nggak terpaksa. Betul. Bener-bener intention dari dalam hati gitu. Iya, salah satu requirement gue buat cowok itu adalah gue bisa nurut sama dia. Aduh, oke. Jujur banget. Sekarang ya. bisa nggak, Sa? Iya. On the way, Iya, Mas. Ya, proses kan. Iya, jadi kayak gue bisa nurut sama dia karena dia itu ya jadi sosok yang bisa ngelit gue. Karena kan pada dasarnya Percaya nggak sih nurut Iya. itu sebenarnya? bukan nurut asin negatif ya, kayak gue iya aja enggak, tapi mostly kayak ada logiknya, kayak oh gue ya Benar. benar juga gue nurut sama lu karena emang logiknya seperti Kayak itu. iya logikanya pas gitu kan. Iya, Jadi iya. bisa ini. Setuju. Abis itu apalagi ekspektasinya ya? Ya pastinya. Support, pasti bisa pengen punya cowok yang bisa ngelit, dan pastinya cowok yang dewasa sih. Nggak bisa tuh kayak cewek. Kita ngerasa kita udah punya masalah lain di tempat Banyak. kerja yang lain, terus kalau dia nggak dewasa masih kayak misalnya drama lah, masalah kecil dia Cemburuan lah. Nah yang masalah-masalah kayak gitu udah nggak mau. Bye. Bye sih. Bye gitu. Baik, iya. Kayak nggak banget ya, Sa. Iya. Terus kalau gue denger lagi kayak misalkan gimana caranya nih buat lo kayak kalau lo mau jadi sama cewek yang mandiri gitu. Karena menurut gue buat lo sama cewek yang mandiri itu sebenarnya poin plusnya banyak ya. Ah, iya. Karena kan lo nggak usah pusing nih cewek lo. Dia bisa. Dia bisa. Tapi baik lagi nggak semua cowok juga suka.
Benar. Ada cowok yang lebih suka ceweknya yang lebih submisif. Ya, benar. Nah, itu juga banyak tuh. Nah, terus tapi buat kita, maksudnya buat kita bisa sama satu sosok cowok adalah cowok ini harus pasti bisa 100% tidak insecure. Benar. Dia nggak insecure terhadap diri dia sendiri ya, dia harus Ya, emotionally stable, ya. ya kan, terus lebih dewasa, Benar. otomatis mungkin belum tentu financialnya harus lebih bagus, Benar. belum tentu, Setuju. tapi secara sosoknya itu dia bisa tetap Secure dengan secure diri dengan dia. diri dia gitu. Itu yang menurut kita jauh menariknya, karena buat kita buat ngurusin cowok yang insecure itu males setengah. Bener sih, soalnya insecure tuh yang kita waktu kemarin itu bahasa bener-bener bercabang kemana-mana, nggak cewek nggak cowok ya kan. Betul. Kalau insecure tuh nanti dia jadi jealous, nanti dia jadi muncul drama-drama kecil apa itu tuh awal intinya tuh dari nggak secure itu, dari Awal insecure mulanya awal gitu. mulanya ya. Ya setuju sih gue juga Setuju. sih. Itu emang harus banget sih. Makanya sebenarnya ya I don't know buat temen-temen atau cowok-cowok yang nonton video ini, apakah kalian suka sama cewek mandiri atau bahkan itu malah menjadi kayak Bumerang tantangan ya. atau bumerang buat kalian, itu boleh kalian drop di Komen. komen. Itu biar kita tahu juga sih kayak kira-kira sebenarnya cowok-cowok tuh lebih suka cewek yang seperti apa Seperti sih. apa. Gitu, karena kita sendiri jadi cewek mandiri ya pasti kita tetap mau cari sosok yang lebih kuat daripada kita ya. Iya, tetap mau yang bisa provide sih, Sa. Betul, Iya, setuju. pokoknya tetap mau jadi cewek pada umumnya sih. Ya tadi balik lagi kan, mungkin kan kita jadi mandiri karena situasi. Betul. Ya, tapi walaupun Indian kita tetap suka kerja, Tetap seneng, sebenarnya suka. Cuman Indian ya kita tetap punya kayak apa ya, sosok kewanitaannya kita gitu yang Bener. sebenarnya pengen Yang pengen dimanjain, diayomi. diayomi, Ya. disayang-sayang. Gitu lah. Cry. Oke. Gitu. Nah, sekarang next pertanyaannya. Kalau sama kan buat ngejawab komennya Kak siapa tadi Kak Hia? Huma. Huma? Ah, siapa? Hia? Bukan Huma. Kak Humai. Humai. Kak Humai Ritz. Gimana caranya jadi Ritsani. cewek secure? Gimana caranya jadi cewek yang secure? Karena kan cewek yang mandiri biasanya dia adalah sosok cewek yang secure, yang tidak insecure dengan diri Bener. dia gitu. Nah, kita tuh ada beberapa notes gitu. Gimana caranya sih buat jadi cewek yang lebih secure? At least ini yang kita kerjakan ya. Ya. Kita yang selalu kita kerjakan. Yang pertama itu harus kita bisa develop diri kita terus. Jadi kita nggak boleh stop buat belajar. Bener. Harus learning something new. Kayak menurutku untuk jadi cewek yang secure itu adalah cewek yang berwawasan. Benar. Kayak kamu harus punya, nggak harus bukan kayak kamu harus S3, S2 ya, tapi at least kayak bisa jadi cewek yang tahu banyak hal aja, belajar hal baru. Jadi nggak pernah berhenti buat belajar. Itu yang pertama. Setuju. Yang kedua, Apa, Sa? Oke. Tadi nambah wawasan udah, selalu belajar hal baru udah. Ini, kelilingi diri kamu sama orang-orang yang positif. Betul. Balik lagi sih, kita tuh bakal nge-track orang yang mirip sama kita. Jadi kalau misalnya kita juga orang yang positif, kita juga berusaha mengelilingi diri kita sama orang-orang yang high quality ya. Jadinya tuh itu bisa bikin apa ya, banyak pelajaran baru yang bisa kita dapat juga dari Betul. ngobrol sama mereka-mereka ini gitu. Daripada kita ngobrol sama orang yang negatif, toksik, Betul. gitu-gitu kan itu bakal kayak Ngefek malah banget. ngefek ke diri kita kan, malah nggak ada bagus-bagusnya, buang-buang waktu gitu kan. Iya. Tapi kalau kita sama orang-orang yang high quality itu bakal bisa bikin diri kita lebih secure juga, lebih Betul. pinter gitu. Ya, karena Indian balik lagi, karena mungkin pertanyaannya bakal kayak, Kak gimana kalau gitu cari circle yang high quality? Oh Iya dong, benar. itu juga penting. Nah, balik lagi dari omongan kita, kamu akan attract orang yang sama seperti kamu. Benar. Harus dimulai dari diri kamu dulu, abis itu adalah tugas kamu buat milih. Ya dong, kadang-kadang kita nggak usah ngomongin ini ya, nggak usah ngomongin pasangan. Even temen pun kadang-kadang ada yang toxic. Benar. Ya kan, nggak semua temen itu baik buat kamu. Benar. Ada orang yang memang mungkin mereka teman lama sih, teman baik sih dari kecil. Iya, Cuman setiap kali gue ketemu dia, gue merasa kayak berasa nggak berguna, berasa jelek, draining. berasa draining. Nah itu mungkin udah boleh dipilih sih, kayak dipilih-pilih lah. Mungkin tetap temenan nggak apa-apa, Iya. tapi intensitas ketemunya boleh diperhatikan gitu. Jadi kayak kamu bisa milih circle kamu in the end, dan akhirnya karena kamu punya kualitas yang seperti ini, kamu akan attract orang-orang yang
Sama, karena sama kayak misalkan kayak aku mungkin punya pemikiran kayak gini, Indian aku bakal deket atau bakal cocok sama orang-orang yang punya pemikirannya sama, gitu loh. Sama ya, balik lagi kalau kita ketemu circle baru juga jangan pernah takut buat nge-approach orang sih. Ini bukan kayak approach cowok gitu, bukan, ini untuk berteman. Jadi kayak cewek sama cowok. Itu kita jangan takut untuk mulai suatu kayak hubungan ya, hubungan pertemanan kan juga hubungan baru gitu, kayak misalnya ketemu temen gym, maksudnya circle gym mungkin bagus untuk kayak olahraga bareng, orang-orang yang positif mau self development dia gitu. Bener. Ya itu ya poin ke nextnya lagi self development ya, salah satunya kalian bisa dapat teman baru tuh kan bisa di mana aja. Nah jangan menutup diri gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka positif, vibes-nya juga positif, ya kenapa enggak gitu. Iya. Buat approach orang itu nggak ada salahnya sih. Benar. Kayak in the end kalau kamu nge-approach orang yang benar itu akan terima approach-an kamu. Benar. Gitu, tapi kalau kamu ternyata approach orang yang salah ya nggak apa-apa juga. Emang dia bakal inget juga kita kayak gimana gitu. Makanya itu salah satu hal yang menurut aku lumayan harus diperhatikan, kayak sometimes ya buat aku jujur, aku kan kalau kadang-kadang ada acara networking apa gitu-gitu ya Sab. Kayak kadang-kadang suka mikir males lah kayak ngomong sama dia, atau mungkin dia berasa gue kayak enggak, mungkin dia nganggap gue atau gimana. Ya sebenarnya baik lagi sih, in the end lu cuma harus berusaha sekali, orang juga nggak akan inget. Ya kan kasarnya gitu loh. Kayak orang nggak akan inget kalau lu misalkan in the end rejection atau apapun, tapi lu berusaha gitu, lu berusaha mencoba. In the end, in the end kalau emang jodoh bisa berteman, jodoh emang ketemu, itu tuh memang udah ada jalannya aja sih. Kayak ini kan kayak tetep aja ngobrol, tetep aja bisa bertukar pikiran, tetep aja bisa temenan in the end. Jadi balik lagi sih, itu gimana cara kamu aja bisa membuka diri gitu ke lingkungan-lingkungan yang baik. Dan pastinya pergi ke tempat lingkungan-lingkungan yang baik. Benar. Ya dong, karena kan ya nggak semua lingkungan itu baik. Ada juga lingkungan-lingkungan yang tidak baik gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh datang ya, boleh datang buat lihat-lihat, buat cari wawasan baru. Tapi ya kalau misalnya buruk ya nggak usah dilanjutin, kan boleh. Gitu sih Kak Humay, semoga membantu ya untuk menjadi, intinya jadi cewek secure harus pinter, harus banyak wawasan. Pinter bukan as in pelajaran gitu ya, tapi harus banyak wawasan Kak. Semangat. Yes, mantap. Iya sih, bener. Iya kan? Dan maksudnya, again, jangan malu buat coba, jangan malu buat berusaha. Kayak kalau nggak kalian coba sekarang, nggak lakuin sekarang, nggak belajar sekarang, ya mau kapan lagi? Benar. Menurut aku. Jadi kayak, ya selalu ada hal baru lah yang bisa dipelajari menurutku. Even kayak aku pernah sempat baca sama di artikel mana gitu, even orang yang pinter pun kalau memang kita benar-benar orang yang bagus itu, mereka tuh tidak akan males untuk ketemu orang, even mau dari background manapun itu orang, karena dia akan berasa gue ketemu siapa aja, gue akan belajar dari orang itu. Benar. Makanya orang yang quote unquote pinter itu, dia itu akan belajar terus gitu. Mau siapapun dia ketemu, dia akan belajar, gini ya mereka begitu, gitu ya begitu. Jadi itu yang menurut aku kayak menarik sih. Dan itu udah at least aku praktekin gitu, kayak kalau ketemu orang ya ketawa-ketawa aja, maksudnya kayak pasti ada pelajaran baru ya. Iya, kayak gitu. Makanya balik lagi ke yang aku tadi kita sempat ngomong juga, self development itu nggak cuma masalah tentang kebugaran diri atau bahkan misalnya nge-gym, getting your shape better, tapi juga kayak communication skill. Ya dong. Terus kayak apapun deh, even sampai feminine skill, atau misalkan kayak apapun untuk menambah skill kamu dalam bersosialisasi. Karena menurut aku itu penting banget sih. Ya, setuju. Buat menjalani semua. Mungkin agak melenceng sedikit dari cewek mandiri, tapi ya masih ada kaitan lah ya cewek mandiri sama secure gitu. Mungkin sekian kali ya video kita kali ini, semoga menjawab komennya Kak Humay. Dan kalian kalau misalnya ada komen yang lain juga boleh aja taruh, kita bakal bisa mungkin jawab di video-video kita pastinya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke kalian cewek-cewek mandiri di luar sana, dan juga cowok-cowok juga. Betul, in the end balik lagi kita mau underline, kalian itu akan attract orang yang sama seperti diri kamu. Jadi kalau misalkan kamu bilang kayak gimana sih cara dapetin cewek yang berkualitas, gimana sih cara dapetin cowok yang berkualitas, ya jawabannya ada pada diri kamu gitu loh. Kalau kamunya berkualitas, at the same time kamu pasti mau atau akan attract orang-orang yang berkualitas juga. Dan sebaliknya kalau kamu tidak menaikkan kualitas kamu, atau kamu ketemunya sama orang yang biasa, karena kamu akan berasa it's okay to be treated like this gitu loh. Oke.
Oke Bener guys, banget. so thank you for guys. watching. See you on the next episode. Bakal makin seru. Jangan lupa komen. Siapa tahu komen kalian akan kita shout out di video selanjutnya. Oke? Bye guys, thank you for watching. Cheers. Cheers.